Selamat siang, salam sejahtera buat adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama saya Sulistiowati. Saya dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam rangka MPLS Bopkri 1 siswa-siswi SMA Bopkri 1 Yogyakarta ini, saya ditugaskan untuk memberikan materi tentang kenakalan remaja. Nah, apa itu definisi tentang kenakalan remaja? Kenakalan remaja adalah tingkah laku atau perilaku yang dilakukan oleh remaja di mana tingkah laku tersebut jauh dari norma-norma kesusilaan, norma-norma sosial, dan norma-norma hukum yang berlaku di wilayah Indonesia ini. Kemudian yang disebut remaja itu seperti apa? Remaja adalah anak yang berusia sekitar 13 tahun sampai 21 tahun. Nah, anak-anak dalam usia anak-anak itu yang disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah usia anak 0 bulan sampai 18 tahun. 0 bulan artinya di sini adalah anak yang masih di dalam kandungan. Nah, sampai umur 18 tahun. Kemudian remaja yang saya sebutkan tadi adalah usia antara 13 tahun sampai 21 tahun. Apa yang terjadi ketika anak remaja ini usia 18 tahun kemudian melakukan tindakan kejahatan misalnya? Apa hukuman yang akan menimpa anak tersebut? Anak tersebut tentu saja akan mendapatkan hukuman yang setara seperti hukuman orang dewasa. Kemudian yang anak yang di bawah usia 18 tahun itu akan mendapatkan hukuman sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang SPPA, Sistem Pidana Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang Sistem Pidana Perlindungan Anak, anak yang berhadapan hukum itu akan diproses secara diversi. Apa itu diversi? Diversi adalah proses peralihan peradilan anak dari proses peradilan pidana menjadi ke proses peradilan di luar pidana. Tujuan diversi di sini adalah untuk mengembalikan kondisi anak di posisi semula, di situasi semula, seolah-olah tidak terjadi tindakan kejahatan, dan itu untuk kepentingan terbaik bagi anak. Nah, itu tadi yang dimaksud oleh apa itu remaja. Kemudian apa saja sih jenis-jenis kenakalan remaja? Perlu diketahui adik-adik, jenis-jenis kenakalan remaja itu sebetulnya ada di sekitar kita. Bahkan mungkin adik-adik tanpa tidak disadari itu juga melakukan kenakalan remaja. Nah, apa itu? Misalnya merokok, kemudian minum minuman keras, kemudian penyimpangan seks atau seks bebas, kemudian penyalahgunaan narkoba, kelitih, kemudian tawuran, kebut-kebutan di jalan, kemudian penyalahgunaan media sosial. Nah, kita akan bahas satu persatu. Untuk penyalahgunaan narkoba, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika. Apa itu narkoba? Narkoba adalah suatu pemakaian obat non-medis ataupun ilegal yang melanggar hukum terhadap barang haram tersebut. Misalnya opium, kemudian jenis-jenis narkoba seperti sabu-sabu, kokain, heroin, nah seperti itu, yang mengakibatkan dampak kesehatan yang buruk bagi pemakainya dan menimbulkan rasa ingin mengkonsumsi terus, jadi seperti adiktif. Nah, seperti itu. Itulah adalah salah satu penyalahgunaan narkoba. Nah, untuk tindak pidananya seperti apa? Apakah pemakai dan pengedar itu sama? Tentu saja tidak. Untuk pemakai sendiri itu akan dipidana maksimal 4 tahun penjara atau direhabilitasi, dilakukan rehabilitasi. Sedangkan untuk pengedar itu akan dikenai hukuman sampai hukuman mati atau penjara seumur hidup. Nah, sekarang kita akan menuju ke seks bebas atau penyimpangan seks. Apa itu seks bebas? Seks bebas adalah bentuk hubungan seksual antara sepasang kekasih di luar tali ikatan pernikahan. Bentuk hubungan seksual ini mengarah ke hubungan seperti suami istri. Jadi ini istilahnya adalah bentuk pacaran yang terlalu kebablasan. Nah, ini adik-adik harus hati-hati ya. Hati-hati, pacaran itu boleh. Pacaran boleh untuk menyemangati diri,
untuk belajar supaya lebih rajin, tapi harus ingat batasan-batasan yang berlaku, norma-norma kesusilaan dalam pacaran itu seperti apa. Jangan sampai kebablasan, kemudian menuju ke seks bebas, akhirnya hamil di luar nikah, kemudian berganti-ganti pasangan, hingga akhirnya HIV atau AIDS, penyakit seksual itu muncul. Itu sangat berbahaya. Tolong hati-hati. Kemudian pornografi. Apa itu pornografi? Pornografi di sini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Pornografi adalah materi seksual yang memuat tentang bentuk gambar, bisa foto, bisa video, yang bisa membangkitkan hasrat seksual orang lain ketika dia menontonnya. Nah, hati-hati. Kemudian dalam pasal 4 ayat 1 itu disebutkan, pasal 4 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi ini disebutkan, setiap orang dilarang untuk apa? Dilarang untuk memproduksi, untuk membuat, untuk mendistribusikan, untuk menggandakan, untuk memperjualbelikan ataupun menyewakan produk dari pornografi ini. Seperti apa hukumannya? Nah, hukumannya ini sesuai dalam pasal Undang-Undang Nomor 32 tentang pornografi. Itu orang yang saya sebutkan tadi dari pasal 4 ayat 1 ini bisa dikenai hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda maksimal 2 miliar. Nah, hati-hati ya adik-adik, apabila nih adik-adik ini sewaktu-waktu putus sama pacarnya. Nah, ini ada cerita ini karena ada cerita. Jadi ini bahkan diliput di beberapa media massa ya. Jadi ada sepasang kekasih yang putus, yang satu itu nggak terima diputuskan karena dia itu punya video mesumnya itu, akhirnya dia diupload di Facebook. Nah, akhirnya dipidana oleh kepolisian, oleh pihak berwajib. Jadi hati-hati. Nggak hanya video, tapi foto, gambar itu hati-hati. Kalau bisa jangan menyimpan gambar-gambar, foto ataupun video diri di dalam handphone yang istilahnya yang porno atau apapun itu namanya. Karena nanti kalau handphonenya hilang bagaimana? Ditemu orang. Nah, siapa nanti yang akan terkena masalah kalau bukan diri sendiri dan orang tua. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah klitih. Kita tahu ya, di Jogja ini klitih ini banyak sekali terjadi, dan dilalahnya pas masa pandemi ini lumayan meredup karena banyak orang-orang yang tinggal di dalam rumah. Tapi sebelum masa pandemi ini klitih ini sangat tinggi sekali, terutama terjadi di daerah kota Yogyakarta dan Sleman. Data klitih menyebutkan kota Yogyakarta dan Sleman itu tertinggi untuk kasus klitih. Sebetulnya klitih itu apa? Klitih itu sebetulnya kalau dulu orang Jawa bilang klitih itu maknanya positif karena dia berasumsikan jalan-jalan keluar malam bersama teman-temannya. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, klitih itu maknanya menjadi negatif, yaitu seorang remaja keluar malam hari membawa senjata kemudian membacok orang yang orang itu tidak dikenal, dia bacok sembarangannya seperti itu. Nah, apa hukumannya? Hukuman untuk pelaku klitih penganiayaan itu sudah diatur dalam KUHP, dalam Kitab Undang Hukum Pidana. Penganiayaan di situ sudah ada. Kemudian yang saya tekankan klitih di sini karena dia itu memakai senjata tajam. Hati-hati. Dalam memakai senjata tajam, misalnya kalian ya adik-adik, di jalan membawa senjata tajam berupa celurit, arit, golok atau apapun itu namanya. Belum sampai melakukan penganiayaan, tapi sudah ditangkap sama Pak Polisi. Itu bagaimana? Nah, itu adalah kena yang namanya Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Itu hati-hati. Terkecuali adik-adik semuanya bisa membuktikan bahwa senjata yang adik-adik pakai ini dipakai untuk kepentingan pendidikan. Apalagi yang sekolah di sekolah kejuruan itu. Mereka kan banyak melakukan lab ya, laboratorium anak-anak teknis ini. Nah, itu bisa dibuktikan bahwa senjata ini memang dipakai untuk kepentingan pendidikan. Atau orang-orang bapak-bapak yang pergi ke sawah nih. Nah, celuritnya ini untuk apa? Ya memang untuk bekerja di sawah, bertani. Nah, seperti itu. Nah, kemudian penyalahgunaan media sosial. Nah, ini Indonesia saat ini menduduki peringkat keempat di dunia pemakai media sosial tertinggi. Nah,
apa saja sih media sosial itu? Ya, media sosial itu banyak ya. Kita bisa memakai Facebook, Twitter, WhatsApp, kemudian Instagram, nah, Pet, itu banyak sekali. Bahkan mungkin adik-adik di sini punya akun lebih dari 2. Nah, yang satu itu akun yang memang real, yang satu akun untuk istilahnya apa ya? Pengen tahu mantanku siapa sih? Ya, sekarang mantanku punya pacarnya siapa sih, kayak gitu. Nah, itu harus hati-hati ya adik-adik. Biarpun punya fake account, itu tetap bisa dilacak oleh Polda ya. Makanya harus hati-hati. Kemudian penyalahgunaan media sosial itu seperti apa? Misalnya upload foto, gambar, video tidak senonoh. Nah, misalnya kalian nih mandi di foto kemudian diupload di media sosial. Nah, itu kan merupakan tindakan pornografi, itu melanggar Undang-Undang ITE. Nah, kemudian foto korban kecelakaan, hati-hati. Ketika kita di jalan menemui kecelakaan, kemudian kita foto suasana jalan, kita foto korban kecelakaan, itu hati-hati, itu sangat tidak etis, itu melanggar ketentuan yang berlaku. Kasihan keluarga korban apabila melihat kok foto dari keluarganya itu pas terjadi kecelakaan seperti itu. Hati-hati. Kalau di foto juga boleh, tapi harus di blur. Jangan tidak di blur ya, hati-hati, kasihan. Kemudian meluapkan amarah dan kata kasar di media sosial. Nah, melakukan bullying, kemudian pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong atau hoax. Nah, terkadang kan kita kan tidak tahu ya, ini berita ini dari web ini benar apa enggak ya. Nah, itu salah satunya ada triks. Jadi ketika kita mau membagi sesuatu berita, kita harus lihat dulu webnya ini kompeten apa enggak. Webnya ini misalnya dari kompas.com, silahkan di-share. Kalau misalnya dari web, apa sih ini web apa, kemudian belakangnya kok bukan .com, kok bukan .id, hati-hati. Jadi kita harus bisa memilih-milih berita yang memang yang layak di-share, yang sebenar-benarnya atau yang bukan. Atau kalau bisa kita juga bisa ikut grup tentang ini. Ada yang namanya grup anti hoax di grup. Nah, di grup Facebook itu kalian bisa ikutin. Jadi tahu mana berita yang hoax, mana yang berita yang sebetulnya. Nah, kemudian ada yang namanya penipuan online, kemudian cybercrime. Penipuan online di sini yang dimaksud adalah jual beli online. Nah, itu ditipu, sudah dibayar tapi barangnya nggak sampai-sampai. Nah, kemudian cybercrime itu bisa pahit, bisa phishing, kemudian bisa menghack suatu akun. Nah, seperti itu. Itu adalah penyalahgunaan media sosial. Salah satu kenakalan remaja penyalahgunaan media sosial. Kemudian tadi kan kita sudah bahas nih jenis-jenis kenakalan remaja itu seperti apa, banyak sekali. Nah, sekarang kita akan bahas kenapa remaja itu bisa menjadi nakal, kenapa seperti itu, kenapa mereka itu melakukan hal-hal seperti itu. Salah satunya adalah berangkat dari keluarganya masing-masing. Ketika keluarga itu dibangun, tidak ada yang namanya komunikasi, tidak ada yang namanya perhatian dari orang tua ke anak. Nah, anak ini akan mencari perhatian dari luar rumah. Dia akan mencari jati dirinya sendiri. Lah, wong dia nggak diperhatikan di rumah, mending dia cari perhatian di luar rumah. Karena dia diterima sama teman-teman lingkungannya. Saat di rumah dia didiamkan sama orang tuanya, nggak ditanya, kamu tadi di mana belajarnya, main sama siapa, nggak pernah ditanya. Akhirnya dia mencari hiburan di luar rumah, di mana teman-teman sebayanya itu menerima dia. Nah, menerima dia ya pastinya harus dengan konsekuensi. Si anak ini ikut-ikutan mencoba yang namanya rokok, kemudian narkoba, minum-minuman keras. Nah, seperti itu. Kemudian tidak adanya pendidikan moral yang diberikan si orang tua kepada anak. Jadi anak ini dari kecil sampai sekarang dewasa tidak pernah diberikan pendidikan moral tentang agama, kemudian moral tentang asusila, kemudian bagaimana kita hidup dengan orang lain, bersosialisasi ini harus mengutamakan sopan santun. Nah, ini ternyata si orang tua ini tidak memberikan pendidikan tersebut kepada si anak. Jadi anak ini seenak hati, ya sesuka-suka gue lah katanya gitu. Nah, kemudian ada satu yaitu
yang namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini siapa tahu si anak ini di luar rumah, di rumah dia itu baik, manis sekali. Tapi ketika di luar rumah, di sekolah bergaul sama teman-temannya, oh ternyata anak ini luar biasa, ngerokok, minum, kemudian bergaul sama sembarangan orang. Karena dia di rumah pusing, karena apa? Orang tuanya di rumah itu setiap hari bertengkar. Perlu diketahui, yang namanya anak di sini bisa menjadi korban dan saksi tindakan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Anak yang menjadi korban itu dia bisa mengalami trauma hebat, atau dia menjadi saksi. Dia melihat ayahnya atau ibunya saling memukul, saling menyakiti anak dan adiknya. Nah, itu akan menjadikan pembenaran bagi dirinya bahwa memukul, menendang itu diperbolehkan. Akhirnya apa? Dia mempraktekkan hal tersebut di luar rumah. Nah, itulah salah satu penyebab timbulnya kenakalan remaja. Kemudian anak tersebut mengalami broken home, orang tuanya bercerai, kemudian masing-masing orang tua ini sudah menikah satu sama lain dengan pasangannya, dan akhirnya anaknya ini dititipkan sama nenek kakeknya. Akhirnya apa? Orang tuanya ini tidak ada pengawasan sama sekali, tidak ada pengawasan, tidak ada perhatian. Nah, akhirnya anak ini seenak hati pergi keluar rumah, pulang seenak hati mereka, entah jam berapa mereka pulang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang dilakukan bagaimana untuk mengatasi kenakalan remaja ini? Yang dilakukan ya sekali lagi ini adalah berangkat dari keluarga masing-masing. Nah, di sini keluarga di sini figur orang tua itu sangat diperlukan oleh anak. Jadi orang tua harus memberikan figur yang baik, contoh yang baik kepada anak, dan memberikan pendidikan. Pendidikannya seperti apa? Pendidikan norma kesusilaan, norma sopan santun, kemudian norma hukum yang berlaku ke anak-anak. Jangan sampai mencontohkan anak ketika naik mobil, si ayahnya menyopir nggak pakai safety belt. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Itu karena orang tua itu harus menjadi contoh yang baik kepada anaknya. Kemudian harus dibangun ikatan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Jadi anak pulang itu ketika di meja makan ngobrol, tadi ngapain aja di sekolah. Si anak juga demikian, ajak orang tuanya ngobrol. Kadang ada anak itu kalau nggak ditanya dia diem aja. Nah, itu ada juga. Nah, itu harus orang tuanya yang aktif menanyakan si anak. Anak tadi gimana sekolahnya, bermain sama siapa aja. Nah, seperti itu. Kemudian penanaman ilmu agama yang kuat. Nah, kemudian pilih teman yang baik. Sebetulnya kalau milih-milih teman itu perlu ya. Kadang kita kan dibilang jangan sampai nggak apa-apa dibilang sombong. Kamu itu punya teman kok milih-milih sih. Kamu mau sama aku tapi sama dia nggak mau. Kenapa? Nggak apa-apa dibilang sombong. Kenapa? Karena kita itu hidup memang ingin menunjukkan eksistensi kita itu yang positif, menunjukkan aura positif. Ketika kamu bergaul dengan orang-orang, teman-teman, anak-anak yang memunculkan aura positif, artinya kamu juga akan memunculkan aura positif. Jangan sampai ketika kamu tidak memilih-milih teman, siapa aja kamu temenin. Nah, ketika kamu temenan sama si B nih, si C nih, ternyata dia gaulnya di sini ya, di situ ya. Nah, itu bisa berbahaya. Jadi di sini harus bisa memilah-milih teman yang baik itu seperti apa. Tapi bukan berartian karena si B, si C ini kok seperti itu ya, terus menjauhi, tidak. Kita hanya membatasi diri supaya tidak lebih akrab dengan orang yang bisa membawa pengaruh negatif dalam hidup kita. Nah, kemudian upaya dari pemerintah sendiri seperti apa dalam mengatasi kenakalan remaja ini? Nah, seperti yang saya lakukan ini. Jadi memberikan penyuluhan hukum kepada adik-adik semua tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia ini. Untuk apa? Supaya adik-adik semua tahu taat hukum dan paham bahwa hukum itu yang memang harus ditegakkan, memang harus dijalankan. Nah, kemudian sosialisasi terhadap kelompok-kelompok paguyuban yang ada di kampung-kampung. Nah, misalnya ibu-ibu arisan, bapak-bapak arisan. Nah, itu kita sosialisasikan supaya orang tua ini bisa memberikan pendidikan norma
kepada anak-anaknya. Nah, lebih memperhatikan anak-anaknya. Nah, seperti itu. Kemudian kita menghimbau, pemerintah menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik itu di lingkungan sekolah, itu di lingkungan rumah tempat tinggal, supaya bisa melaporkan bentuk kenakalan remaja sekecil apapun itu kepada pihak berwajib. Misalnya dia minum minuman keras nih, atau berjudi, itu harus segera dilaporkan. Kenapa? Karena kalau tidak dilaporkan, itu bisa berdampak kepada anak-anak yang lain, dan itu termasuk pembiaran. Artinya kalau dilakukan pembiaran, itu nanti akan menjadi momok yang lebih besar. Besok hari ini dia mabuk, besok bisa dia kelitih membunuh orang. Nah, itu hal sekecil apapun harus dilaporkan kepada pihak berwajib. Kemudian dari kepolisian sendiri juga sudah melakukan patroli secara berkala, terutama itu di jalan-jalan yang sering dilewati oleh anak-anak lidih ini. Nah, kalau tidak salah itu seminggu 2-3 kali. Nah, kemudian kita juga menghimbau kepada masyarakat supaya jangan keluar malam, kecuali kalau memang ada hal-hal yang mendesak. Nah, itu jangan dihindari. Kemudian masyarakat di perkampungan itu supaya membangun pos kamling, kemudian membentuk regu amanan, kemudian melaporkan apabila ada tamu orang asing tinggal di suatu keluarga lebih dari 24 jam, itu harus dilaporkan. Nah, demikian itu dari saya, dari penyuluh hukum Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat buat adik-adik semuanya. Pesan saya hanya satu, adik-adik harus tetap semangat belajar untuk meraih cita-cita setinggi mungkin. Tetap selalu sehat, selalu semangat. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang anak-anakku, anak-anak tercinta, para pelajar, siswa-siswi SMA Bokri 1 Yogyakarta. Salam kenal dan salam sehat selalu. Dengan saya, Windy Maya Arleta, penyuluh hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik adik-adik, materi yang akan saya sampaikan adalah tentang bullying. Tentunya kalian udah pernah tahu apa sih bullying itu? Apakah kalian pernah diejek? Apakah kalian juga pernah dimusuhi ataupun pernah dipukul? Nah, itulah yang kalian rasakan. Jika kalian rasakan, maka itu yang dinamakan bullying. Bullying itu apa sih? Kalian kan taunya cuma itu melakukan kekerasan, kemudian itu mengejek. Wah, itu merupakan bullying. Bullying itu sebenarnya apa? Yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain, ya kan? Seperti itu. Kemudian apa yang terjadi? Itu merasa orang tersebut merasa disakiti, kemudian akhirnya menjadi apa dampaknya? Dampaknya secara psikologis dia akan melakukan sesuatu hal yang tentunya akan terjadi yang tidak kita inginkan. Seperti apa adik-adik? Seperti tentunya akan melakukan bunuh diri, ya kan? Kemudian akan mengucilkan diri sendiri. Itulah yang namanya bullying. Kalian tidak boleh melakukan bullying ya kepada teman-teman, karena apa? Itu dampaknya sangat panjang sekali. Kemudian bentuknya apa sih adik-adik? Bentuknya bullying itu banyak ya. Ada yang seperti dikucilkan, kemudian diisolasi, itu namanya bullying apa? Bullying relasional. Kemudian kalau bullying fisik itu apa? Seperti kalian mungkin pernah memukul, menampar, menendang, itulah yang namanya bullying secara fisik. Kemudian secara verbal apa? Kalian pernah misalnya menyindir, mencela, mencaci maki, itu yang namanya bullying secara verbal. Nah, satu lagi nih yang lagi ngetren ya adik-adik, adalah cyberbullying. Nah, cyberbullying tentu kalian sudah pernah banyak tahu apa itu cyberbullying. Yaitu misalnya kalian kalau misalnya menyindir nih di media sosial dengan teman-temannya. Nah, itu yang namanya bullying, cyberbullying. Cyberbullying. Kemudian apalagi misalnya kalian buat konten yang istilahnya menyindir atau memaki atau menghina teman-temannya. Nah, itu juga termasuk cyberbullying. Atau bikin misalnya berita hoax. Nah, itu juga cyberbullying ya. Jadi jangan sampai kalian
melakukan bentuk-bentuk bullying yang ada. Kemudian bullying itu terjadi di mana aja? Bullying itu terjadi di sekolah. Tentunya kalian sudah tahu kalau di sekolah mungkin diperlakukan yang tidak baik oleh teman-temannya, ya enggak? Atau di rumah. Di rumah mungkin orang tua mengatakan kita apa? Dasar anak gak tahu diri, dasar anak pemalas dan sebagainya. Itu juga sebenarnya merupakan bentuk dari bullying, tapi bullying secara verbal. Kemudian juga di lingkungan sekitar kita. Jadi apabila orang tahu bahwa kalian itu adalah misalnya anak yang berkebutuhan khusus. Nah, kemudian kalian disindir, diejek-ejek, itu juga merupakan bullying. Jadi bullying di sekitar kita. Jadi kalian juga harus paham bahwa bullying itu terjadi di mana-mana, di sekolah, kemudian di mana lagi? Di rumah atau keluarga, dan di lingkungan sekitar kita. Bagaimana sih sebenarnya kalau terjadi bullying itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, adik-adik jangan diam aja. Adik-adik bisa kemana? Bisa melerai, ya, misalnya ada teman yang melakukan bullying, bisa melerai, mendamaikan. Kemudian kalau misalnya tidak bisa dileraikan dan didamaikan, maka kalian juga harus lapor kepada bapak ibu guru kalau itu terjadi di sekolah. Kemudian bisa juga kalian bisa melaporkan kepada penegak hukum, misalnya ke kepolisian. Di sana loh Pak ada bullying. Ya, itu merupakan tindakan kekerasan yang harus kita cegah, ya. Kemudian apalagi kalau misalnya nih kalian sebagai korban dari bullying, apa yang harus kalian lakukan? Kalian tidak boleh hanya berdiam diri. Lakukan apa yang harus kita lakukan, yaitu satu, selalu berpikir positif. Kemudian apabila kalian menjadi korban bullying, tentu laporkan dan simpan bukti-buktinya. Nah, ini bukti ini akan menjadi sebagai apa? Sebagai bahan data bahwa ini loh kamu pernah dibullying. Maka nanti akan ada penyelesaiannya. Kemudian apalagi? Berkegiatan positif. Ini penting sekali adik-adik, ya. Jangan sampai kalian tidak berkegiatan positif. Mungkin bisa dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah, ya. Kemudian apalagi? Yaitu kalian bisa melakukan hal-hal yang bisa membuat teman-temannya yang ketika dibully itu kita bantu, ya. Seperti apa? Jangan berdiam diri. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kita punya pikiran negatif. Saya merasa dikucilkan, lebih baik saya mengisolasi diri, kemudian tidak mau berteman lagi. Jangan, ya. Jangan seperti itu. Tapi kalian harus punya masa depan, karena masa depan kalian adik-adik semuanya, karena masih sekolah, masih pelajar, kalian punya cita-cita yang sangat panjang. Kalian adalah aset negara adik-adik. Jadi jangan salah, kalau misalnya kalian dibullying, ya tetap aja tunjukkan bahwa kalian punya prestasi yang bagus. Prestasi di mana kalian bisa menunjukkan bahwa meskipun saya dibully, saya punya kepercayaan diri, saya punya potensi. Itu tunjukkan kepada teman-teman kalian yang melakukan bullying, ya. Begitu ya adik-adik, ya. Jangan sampai stuck aja, ya. Karena apa? Banyak sekali kasus di Indonesia, rata-rata nih melakukan dia diperlakukan semena-mena oleh temannya. Kemudian apa yang terjadi? Akhirnya kalian melakukan tindakan yang tidak harusnya dilakukan. Yaitu ada contoh nih, kasus di Jakarta adik-adik kemarin. Anak SMP karena dia tidak mempunyai nilai yang bagus, kemudian dia tidak percaya diri, akhirnya apa? Dia menjatuhkan diri dari lantai 2 gedung sekolahnya. Akhirnya meninggal. Apa yang terjadi? Ya sudah. Akhirnya apa? Cita-cita kita putus, kemudian akhirnya kita tidak bisa ketemu lagi dengan orang tua kita di dunia, ya enggak? Kesempatan kita untuk bermain dengan teman-teman juga tidak ada. Jadi adik-adik yang saya sayangi di sini semuanya, tolong dijaga pertemanannya dengan baik, ya. Apabila kalian melihat, segera laporkan kepada yang berwajib atau kepada, kalau misalnya sekolah, kepada bapak ibu guru atau orang tua. Ketika kalian dibully, misalnya di sekolah, kalian harus tetap berkomunikasi dengan orang tua. Karena apa?
permasalahan tidak hanya kita selesaikan sendiri, tetapi masih ada orang tua yang bisa membantu kalian, ya, seperti itu. Kemudian bully ini apakah merupakan tindakan kriminal? Iya, bully merupakan tindakan kriminal yang artinya apa? Itu melanggar hak asasi manusia orang lain. Hak asasi manusia orang lain inilah yang harus kita jaga. Karena apa? Ini sudah diatur di dalam aturan hukum yang ada di Indonesia. Kalau kalian misalnya memukul dan lain sebagainya, ini ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, adik-adik. Tentunya itu sudah diatur bagaimana anak itu harus dilindungi, ya, seperti itu. Kemudian jika kalian melakukan cyberbullying, ini juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana misalnya nih, kalian misalnya membuat konten penghinaan, pencibiran, intimidasi, dan lain sebagainya. Ini sudah ada aturannya di dalam Undang-Undang ITE. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali, kalau misalnya memang kalian sudah pernah melakukan, ya nggak usah dilakukan lagi, ya. Tolong dijaga baik-baik. Jadi pertemanan selama kalian nanti di sini belajar selama 3 tahun harus punya kegiatan yang positif. Harus dijaga ya pertemanannya juga. Oke, adik-adik semuanya, begitu yang bisa saya sampaikan tentang materi bullying. Lain waktu kita akan berjumpa kembali. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat siang dan selalu sehat untuk adik-adik semua. SMA Bopri 1, yes! Saya nama Guritno, Camat Kecamatan Gondokusuman, selaku Ketua Gugus Tugas Kecamatan Gondokusuman, mengimbau dan mengajak kepada adik-adik saya semuanya, calon siswa SMA Bopri 1 dan juga orang tua dari siswa, mari kita selalu ikuti petunjuk pemerintah dalam melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Saat ini dari Sivitas Akademika bersama dengan Dinas Pendidikan sedang menggodok protokol yang akan diterapkan dalam pelaksanaan belajar mengajar nantinya. Tetapi sebelum itu ditentukan, mari dengan semangat dan niat untuk belajar sungguh-sungguh, pelaksanaan pembelajaran daring untuk selalu dilaksanakan. Niatkan bahwa apa yang jenengan pelajari saat ini itu adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan adik-adik semuanya. Selalu jaga jarak, selalu pakai masker kalau misal keluar dari rumah, dan selalu sering-sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang paling penting, sekali lagi, untuk hidup menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Selalu niatkan apa yang adik-adik pelajari adalah untuk niat baik untuk meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan adik-adik semua. Sukses untuk adik-adik saya semuanya. Adik-adik nanti akan menjadi generasi penerus kami. 10-20 tahun yang akan datang, adik-adik adalah pemimpin negeri kita ini. Selalu tanamkan untuk mencintai tanah air dan juga negara kita. Sukses selalu adik-adik dan jaya selalu SMA Bopri 1. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik sekalian, saya Mayor Infantri Aco Andrianto selaku Komandan Koramil 03 Gondokusuman dan merupakan bagian dari gugus COVID-19 Kecamatan Gondokusuman mengingatkan bahwa saat ini kita sedang menghadapi
ancaman ketahanan nasional, yaitu penyebaran virus corona. Ketahanan nasional adalah daya tahan kita selaku masyarakat untuk menanggulangi ancaman, gangguan, hambatan yang datangnya dari luar negeri. Virus corona adalah salah satu ancaman, gangguan, dan hambatan itu. Untuk itu, mari kita sama-sama mencegahnya. Untuk adik-adik bisa melakukan dengan mematuhi aturan pemerintah untuk tetap belajar di rumah. Sekali lagi, tetaplah belajar di rumah, karena dengan belajar di rumah, adik-adik adalah pahlawan negara untuk mencegah penyebaran virus corona. Terima kasih, selamat belajar. Salam sejahtera untuk saudaraku dimanapun berada. Baik Anda sebagai calon siswa SMA BOPRI 1 Yogyakarta maupun para siswa SMA BOPRI 1 Yogyakarta bersama keluarga dimanapun Anda berada. Saya Kapolsek Gonto Kusuman, Komisaris Boni Kapolsek Gonto Kusuman sebagai bagian dari gugus COVID-19 Kecamatan Gonto Kusuman. Terkait dengan tugas kami sebagai Kapolsek Gonto Kusuman, saya mengajak kepada semua saja, mari kita menjaga, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkup sekolah, di tempat tinggal, dan dimanapun berada. Untuk saat ini kita memperhatikan perhatian kita pada mengatasi, memutus rantai virus corona atau COVID-19. Kita mendukung kebijakan pemerintah agar virus corona bisa teratasi dan segera berhenti dari negeri kita. Kita dukung apa yang menjadi gugus COVID-19 dari Kecamatan Gonto Kusuman. Yang pertama kita lakukan, mari kita pahami, dari preemptif kita pahami apa yang menjadi kebijakan pemerintah dan pemerintah pusat maupun setempat untuk mengatasi virus corona. Perilaku-perilaku apa yang harus kita taati. Kemudian intinya kami dari kepolisian selalu mengadakan kegiatan preventif, kita patroli ke tempat-tempat pusat keramaian masyarakat termasuk di lingkup sekolah agar untuk memastikan bahwa SOP protokol pencegahan virus corona sungguh dijalankan. Antara lain kita selalu menggunakan masker dimanapun berada. Kemudian kita menjaga jarak minimal 1 meter secara fisik dengan siapapun. Kemudian hindari kerumunan atau physical distancing. Dan jangan lupa selalu menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan, mencuci kaki dan badan. Sesering mungkin dengan menggunakan air yang mengalir dan sabun deterjen maupun hand sanitizer ketika tidak sempat ada air maupun deterjen. Kemudian menjaga perilaku kesehatan setiap harinya. Kemudian secara represif kita selalu mengadakan teguran-teguran kepada masyarakat termasuk di sekolah dan para pelaku di sekolah apabila ada kegiatan untuk memastikan adanya SOP protokol pencegahan virus corona. Kemudian terkait dengan situasi Kamtimas saat ini, mungkin karena dampak dari virus corona mengalami peningkatan gangguan terkait dengan Harkamtimas, maka mari kita selalu menjaga keamanan mulai dari pribadi kita, tempat tinggal kita termasuk di sekolah. Maka kami selalu himbau setiap hari kita perlu di sekolah-sekolah mengingatkan Bapak Ibu guru, para penjaga sekolah agar senantiasa menjaga keamanan. Yang di rumah juga demikian, mari kita jaga keamanan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian kita sebagai masyarakat Yogyakarta dan dimana berada, mari kita memberikan apresiasi kepada para tenaga medis yang sudah berjuang untuk ikut mengatasi pencegahan virus corona. Demikian para calon siswa maupun siswa dari SMA BOPRI 1 Yogyakarta, apa yang bisa kami sampaikan sebagai memperkuat dari gugus COVID Kecamatan Gonto Kusuman. Anda semua sebagai harapan bangsa, selamat berjuang untuk bangsa Indonesia. Terima kasih.
Kembali lagi bersama saya Niko Suryadi dalam rangkaian acara MPLS hari yang kedua. Pada saat ini kita akan mendengarkan berbagai kisah inspiratif dari kakak-kakak alumni yang tentunya pernah bersekolah di SMA Bopri 1 Yogyakarta. Kisah-kisah ini bisa menjadi penyemangat kamu untuk makin optimis lagi menempuh pendidikan di sini. Selanjutnya akan ada informasi mengenai etika berlalu lintas yang juga sangat penting dan jangan sampai kamu lewatkan. Jadi, tetap bersama-sama dengan kami di rangkaian acara MPLS SMA Bopri 1 Yogyakarta. Selamat datang adik-adikku, anak-anakku, siswa Bopri 1 tahun ajaran 2020-2021. Saya sebut adikku karena saya ini adalah mantan daripada BOSA tahun 77. Saya sebut anakku karena selisih usia di antara kita terlalu jauh, sehingga dua kalimat itu saya gunakan tidak ada yang salah tentunya. Anak-anak dan adik-adikku sekalian, terima kasih Anda bisa bergabung dengan BOSA untuk menjadi murid tahun ajaran 2020-2021. Semoga kalian bisa menempuh pelajaran itu dengan serius. Bagaimanapun saya ini adalah lulusan Bopri 1 tahun 2020, tahun 1977. Yang saat ini dipercaya oleh masyarakat DIY untuk menjadi ketua DPRD Provinsi DIY. Pertanyaan adalah, apakah hanya Pak Nuryati saja? Nama saya Nuryati. Oh tidak. Saat ini dari Bopri 1 yang memegang pemerintahan ada 3 orang paling tidak yang saya kenal. Mudah-mudahan yang tidak saya sebut bukan berarti saya punya sekajat itu, bukan. 1, Menteri Kesehatan Bapak Dr. Terawan, itu lulusan tahun 1983. Yang kedua, Pak Ganjar Pranowo, mestinya saya sebut D kalau dari sini, adik Ganjar dan adik Terawan, itu lulusan tahun 1980. Saya sendiri Nuryati adalah lulusan BOSA tahun 1977. Sehingga dari sisi sebagai murid bahwa Pak Terawan dan Mas Ganjar itu pasti di bawah saya, junior saya. Kenapa saya bisa begini? Bahwa pada waktu itu tentu sebagai murid itu ada nakalnya pasti, tetapi bahwa nakal itu ada stop batasnya. Karena kita masuk di sekolah BOSA ini adalah salah satu sekolah swasta elit yang ada di Yogyakarta, sehingga mestinya menjadi kebanggaan kita bersama bahwa kita sekolah di sini mesti menuntut ilmu dengan baik. Jangan bedakan pada waktu kita bergaul, tidak boleh, sehingga adalah kebersamaan di antara kita sebagai siswa itu menjadikan kita menjadi tambah pengalaman banyak. Pengalaman itu tentunya menjadi bekal kita pada saat nanti kita sudah selesai daripada sekolah dan kuliah. Di samping materi-materi pelajaran yang diberikan kepada Bapak dari guru, nanti kita serap betul secara baik sehingga kita bisa memahami. Murid yang baik adalah pada saat kita dijelaskan satu pelajaran dan tidak tahu, wajib hukumnya untuk menanyakan kepada seorang guru itu, baik itu Bapak maupun, sehingga pemahaman tentang materi ilmu yang diberikan itu bisa betul-betul kita serap dan nantinya bisa kita pahami dan selanjutnya bisa kita berikan pada warga lain yang kemungkinan tidak bisa mendapatkan ilmu seperti yang kalian terima. Adik-adikku sekalian, anak sekalian, bahwa situasi terakhir ini menyulitkan kita memang, tetapi bahwa saya yakin semangat siswa-siswa yang ada di BOSA ini dari tahun ke tahun selalu bertambah, sehingga menjadi catatan sendiri
catatan positif menurut saya bahwa alumni Bosa ini sangat akrab sekali, sehingga persaudaraan di antara saya dan teman yang lain, dan saya harapkan juga kalian nanti setelah lulus dari Bosa selalu ada jalinan komunikasi kekeluargaan, sehingga saling bisa membantu, saling bisa menolong, saling bisa melengkapi satu sama lain, sehingga kita bisa menjadi masyarakat yang sempurna, mendekat sempurna, dengan catatan bahwa kita adalah lulusan dari Bopri 1. Demikian sekalian, selamat menjalankan tugas sebagai murid, sehingga 3 tahun berikutnya Anda akan ditantang untuk mempertahankan posisi Bosa ini menjadi lebih baik. Artinya apa? Anda bisa masuk di kuliah-kuliah yang lebih baik dan menjadi mahasiswa yang baik, dan nantinya dipercaya oleh masyarakat seperti saya, Pak Ganjar, dan Pak Terawan untuk bisa seperti itu, sehingga nama harum Bosa menjadi tanggung jawab kita semua. Terima kasih. Saya Nuryadi, Ketua DPRD Provinsi DIY, alumni Bosa tahun 1977. Terima kasih. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Anda Rucito MH. Yang kami hormati Ibu Guru, Bapak Guru, karyawan, karyawati, dan seluruh anak didik baru yang saat ini berada di rumah. Ya, semoga kalian tetap sehat dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Kami dari Satlantas Polresta Yogyakarta saat ini akan memberikan sosialisasi tentang etika lalu lintas pada masa pengenalan lingkungan sekolah ya, atau MPLS kali ini, karena situasi pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan anak-anak untuk belajar di sekolah. Namun kita berdoa ya, anak-anak berdoa semoga cepat selesai dan bisa masuk sekolah kembali seperti biasa, bertemu dengan teman-teman yang baru ya. Tentunya senang ya ketemu dengan teman-teman baru, punya wawasan baru dan bisa belajar di sekolah yang baru. Semoga di SMA Bopri 1 ini anak-anak nanti akan meraih prestasi yang sangat luar biasa. Baik, perkenalkan nama Ibu Aibtu Helis Catur Limuti Muryanti dari Satlantas Polresta Yogyakarta selaku Kasubnit 1 Dikmas Lantas Polresta Yogyakarta. Ya, kali ini akan menyampaikan tentang apa itu lalu lintas, peraturan apa yang harus kalian ikuti, kalian taati nanti pada saat kalian berkendara di jalan. Kalian sekarang sudah dewasa ya, dari peralihan SMP menuju ke SMA. Tentu saja banyak sekali perubahan yang ada pada diri kalian. Nah, tidak luput dari itu, kalian tentu saja pengen belajar naik motor, pengen berkendara. Nah, tentu saja kita harus mengingatkan ya, walaupun kalian belum punya SIM atau surat izin mengemudi, tapi saya yakin, Ibu yakin kalian sudah bisa loh naik motor ya. Sudah ada yang nyolong-nyolong naik motor, sudah ada yang berkendara sendiri ya. Tapi kita harapkan nanti pada saat sekolah, masuk ke SMA Bopri kelas 10 tidak boleh. Tidak boleh ya Bapak ya. Oh, tidak boleh. Kelas 10 belum boleh bawa sepeda motor. Nanti kalau sudah kelas 11 ya, kelas 11 paling tidak sudah diperbolehkan. Baik, lalu lintas itu apa nak? Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan. Ya, yang boleh berlalu lintas itu siapa? Boleh kendaraan, boleh orang ataupun hewan. Dan semuanya itu mempunyai hak yang sama, karena di situ ada tempatnya sendiri. Pesepeda di mana? Nah, sekarang kan marah-marahnya bersepeda nih ya. Siapa yang nggak punya sepeda? Semuanya punya sepeda. Dan sekarang harga sepeda melambung tinggi karena semuanya pesepeda saat ini ya. Tapi ingat, kalau kondisi badan nggak sehat ya, jangan bersepeda yang terlalu bersemangat, nanti resikonya lebih besar ya. Nah, kita awali dengan lalu lintas yang tadi ya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan orang dan hewan di jalan. Semuanya diatur oleh Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 ya, lalu lintas dan angkutan jalan.
Di situ ada rambu-rambu, di situ ada marka jalan, di situ ada peraturan yang harus kalian ikuti ya. Siapa yang belum pernah lihat rambu-rambu? Sudah semuanya ya? Tentu saja sudah ya. Rambu-rambu itu yang berdiri ya, yang berupa papan. Ada rambu larangan, ada rambu perintah, ada rambu petunjuk, ada rambu peringatan. Yang warnanya juga bermacam-macam. Ada merah, ada yang kuning, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hijau. Di situ sudah ada semuanya. Dan teman-teman, anak-anak tentu saja sudah tahu. Mungkin sejak TK, SD, SMP, itu sudah pernah diperkenalkan ya. Dan apa sih kalian yang boleh besok pakai pada saat berkendara? Ada beberapa yang harus kalian perhatikan pada saat berkendara. Yang pertama, kalian harus menggunakan kelengkapan pengemudi atau pengendara. Apa yang harus kalian pakai? Yang pertama, helm. Ya, betul, helm. Yang kedua apa? Sarung tangan. Yang ketiga, jaket. Yang keempat, celana. Yang kelima, sepatu. Ya, itu yang harus kalian pakai. Nah, saat ini juga pada saat ini kan baru pandemi. Nah, ini juga perlu. Nah, ini wajib. Apa namanya? Nah, masker ya. Masker, sebenarnya masker itu dipakai tidak saat kondisi seperti ini ya, karena itu memang untuk kesehatan tubuh kita. Polusi udara yang saat ini tidak bersahabat, nah itu harus pakai masker ya. Diulangi ya, yang harus kita pakai pada saat berkendara untuk pengemudi: 1 helm, 2 jaket, sepatu, celana panjang, sarung tangan. Kenapa harus pakai sarung tangan? Karena kalau pada saat perjalanan jauh kita nggak pakai sarung tangan, ini tangan kita akan terasa seperti basah, kemudian geringgingan atau semutan. Nah itu ya. Jadi itu. Kemudian sepatu ini sangat melindungi, sepatu kita melindungi kaki. Nah, celana panjang kalau kita terjatuh, paling tidak kita akan terlindungi ya, kaki-kaki kita tidak gampang lecet-lecet. Ya itu. 1 kelengkapan pengemudi. Yang kedua, ini ada rangkaiannya dari 3 kata siap. Siap yang pertama adalah siap pengemudi, yang kedua siap kendaraan, yang ketiga siap mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, yang kedua, siap kendaraan. Apa yang harus kalian siapkan kendaraan pada saat pagi hari? Ya, pagi hari kendaraan dikeluarkan. Jangan langsung begitu motor keluar langsung ditancap, tidak ya. Motor itu harus dipanasi dulu minimal 3 menit. Nah, nggak usah lama-lama, 3 menit dipanasin dulu. Dicek semua kelengkapan, lampu senya nyala enggak, bannya kempes tidak, bensinnya masih enggak, speedometernya nyala tidak, klaksonnya nyala tidak. Ya, ini anak-anak harus perlu ketahui semua. Ya, kalau naik motor jangan langsung tancap gas keluar dari garasi bawa untuk berkendara, tidak. Ya, ada aturannya. Kemudian knalpot nggak boleh belombongan ya. Nggak usah nyolong-nyolong dari rumah, motornya bagus, sampai di tempat temannya motornya diganti knalpot karena nanti siang ada supporter bola. Nggak boleh ya, tetap motor knalpot harus sesuai dengan spek. Spionnya 2, ada yang 1? 2 semuanya ya. Ya, spion 2. Kemudian rem tidak boleh blong ya. Ini rem ini sangat berfungsi atau berperan yang sangat kita utamakan ya, jangan sampai remnya blong. Kemudian speedometer. Kenapa speedometer? Alasannya kenapa? Speedometer ini untuk mengukur kecepatan. Di dalam kota hanya 40 km per jam, tidak boleh lebih ya. Kalau di Malioboro beda lagi. Di Malioboro 20 km per jam. Saya ngebut istilahnya bejut. Ya enggak ya. Tetap kita berkendara harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian yang ketiga ya, siap mematuhi peraturan lalu lintas. Oh, masih ada lupa ya, ada yang lupa. Kelengkapan untuk diri kita yaitu kelengkapan surat-surat. Ayo, apa yang harus dibawa? 1, SIM, 2, STNK, 3, KTP. Kalau orang sudah punya SIM tentu saja punya KTP. Kalau belum punya KTP enggak mungkin punya SIM ya. Atau ada yang nembak? Hah? Pak polisi aja nggak punya pistol, ya kok nembak ya. Ya, SIM sudah sesuai prosedur, nggak susah cari SIM ya, nggak susah ujian SIM. Kalau anak-anak mau belajar
pasti bisa. Ya walaupun hujan sekali, balik lagi 2 kali, balik lagi 3 kali, tapi pasti bisa. Ya, itu anak-anak harus belajar. Kemudian tadi yang ketiga ya, siap mematuhi peraturan lalu lintas. Apa itu yang harus kita patuhi? 1, rambu-rambu. Rambu-rambu itu yang mana ya? Yang sudah tak sebutkan tadi. Ada rambu larangan, ada rambu perintah, rambu petunjuk, rambu peringatan. Ya, semuanya itu mengatur pengguna jalan, pengendara untuk tertib berlalu lintas. Kalau jalan itu tidak diatur oleh yang namanya rambu-rambu, nah itu akan kacau. Semuanya berhenti sembarangan, parkir sembarangan. Tapi kalau ada rambu-rambunya, ya ada rambu larangan parkir. Oh, di sini nggak boleh untuk parkir. Oh, di sini ada rambu larangan berhenti. Oh, di sini nggak boleh untuk berhenti. Coba anak-anak, apa bedanya dilarang parkir dan dilarang berhenti? Siapa yang tahu? Gak ada yang bisa ya? Tak jawab langsung. Ya, dilarang parkir itu boleh berhenti sejenak, tapi tidak boleh parkir. Nah, kalau dilarang berhenti, tidak boleh berhenti sama sekali, apalagi parkir. Ya, ini anak-anak harus tahu. Oh, nek dilarang parkir misalnya di depan sekolah SMA Bobri 1 ya, SMA Bobri 1 ini ada rambu larangan parkir. Silahkan turun sejenak. Ya, setelah turun langsung Bapak Ibu yang mengantar tadi langsung pergi. Ya, tidak boleh dimatikan. Kalau dimatikan tuh kendaraannya namanya sudah parkir, ya. Kalau dilarang berhenti nggak boleh. Oh, berhenti aja mandek, ngeduk sikil siji ged, nggak boleh, ya. Langsung jalan, cari tempat yang aman, ya nak ya. Jadi itu yang harus kalian patuhi, rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua, apil. Siapa yang tahu kepanjangan apil? Alat pemberi isyarat lalu lintas. Ya, warnanya hanya 3, nggak ada yang lain. Merah, kuning, dan hijau. Ya, artinya merah, kalian berhenti di belakang garis henti. Artinya kuning, mengurangi kecepatan. Setelah itu berhenti pada atau di belakang garis henti. Mengurangi kecepatan, nggak boleh ngebut. Kebanyakan di sini lampu kuning tancap gas, ya. Ada di situ countdown ya, alat penghitung waktu mundur. Anak-anak pasti pernah ya lihat, oh semuanya udah terpasang di kota Yogyakarta. 3, 2, 1. Nah, ini biasanya nih saya senang balapan 3, 2, 1, weng. Nah, ini nggak boleh. Ya, biasa aja. Semuanya mengalir, tapi jangan ditinggal main HP. Begitu 3, 2, 1 warna hijau, yang belakang tinggal main HP. Ini nggak boleh. Ya, masih lama, masih 20 detik buka HP. Begitu hijau, nggak tahu sampai belakang udah bunyi bel. Nah, ini nggak boleh, ya. Jadi anak-anak siap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang pertama rambu-rambu, yang kedua apel, yang ketiga marka jalan. Marka ini banyak ya. Marka itu apa sih? Marka itu yang garis ya, garis yang membatasi atau membagi lajur dan jalur. Lajur atau jalur ya. Jadi teman-teman kalau di tengah jalan itu ada marka 1 lurus, artinya kalian tidak boleh menyalip. Nah, kalau ada 1 garis lurus tapi putus-putus, ya, putus-putus, nah itu boleh menyalip. Ya, kalian harus tahu itu, ya nak ya. Jadi kita harus berhati-hati. Walaupun situasi pandemi COVID-19, arus lalu lintas kemarin lengang sekali, ya selama bulan Maret, April, Mei, wah ini lalu lintas kota Jogja ya Pak, kondisinya istirahat juga nih. Gak banyak yang diatur lalu lintasnya. Tapi sekarang sudah normal lagi. Anak-anak nanti kalau sudah diperbolehkan masuk sekolah, dari kami kepolisian berpesan kepada anak-anakku, ya tidak usah ngebut, tidak usah balap. Kalau memang sudah diperbolehkan berkendara sendiri, silahkan kalian ikuti peraturan lalu lintas yang ada. Kalau sudah mengikuti peraturan itu enak ya, di jalan tuh enak ya, tidak gerusa-gerusu ya. Pidato nyanyi ya. Tertib lalu lintas
lampu abang ojo nerabas, tertib lalu lintas, numpak motor rasa ngegas, rasa digas rasa gas rasa ngegas ya. Oh rasa nanggar numpak motor mbok sing wajar, ketimbang mengko tipe nyekakar. Nah, tepuk tangan. Ya, semoga anak-anakku, anak didik yang saat ini berada di rumah ya, mampu belajar sendiri di rumah. Baca-baca, buka YouTube ya. Apa yang harus kalian pelajari di jalan. Belajar itu tidak hanya di sekolah, di jalan belajar, di rumah belajar, ya di sekolah belajar. Kami doakan anak-anakku semuanya, anak didik SMA Bokri 1 ya, menjadi anak-anak yang hebat, anak yang tertib berlalu lintas, bisa menjadi panutan teladan dari SMA yang lain. Ya, itu saja. Nggak ada pertanyaan ya. Pertanyaannya besok via WA aja. Ya, tanya nomor telepon Wicatur, WA. Nah, gitu ya. Oke, terima kasih. Kami dari Satlantas Polres Yogyakarta. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Bokri 1 dan pihak sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada kami memberikan pelajaran pengetahuan ya, kita belajar bersama kepada anak-anak SMA Bokri 1. Selamat kepada anak-anak yang sudah diterima masuk SMA Bokri 1. Jadilah anak-anak yang berprestasi dan membanggakan sekolah, orang tua, bangsa dan negara. Kami akhiri. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat kalian semua. Rangkaian acara MPLS hari yang kedua berakhir sampai di sini. Akan tetapi besok pagi kita akan kembali berjumpa untuk mengikuti MPLS hari yang ketiga. Jangan sampai ketinggalan. Saya Niko Suryadi, sampai jumpa.